Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara semua dimanapun berada. Kita akan memulai ibadah kebaktian kaum perempuan dan kaum pria. Pada kesempatan saat ini, sebelum kita memulai kebaktian, marilah kita mengambil saat teduh secara pribadi. Kita akan memuji Tuhan bersama dengan perwakilan kaum perempuan GKP Immanuel Karawang. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kembali kita mengucap syukur atas kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kita pada hari ini ya Tuhan.
Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, Engkau telah memberikan kami berkat-berkat yang begitu indah buat kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur atas segala pertolongan kasih-Mu kepada kami semua saat ini. Terlebih pada saat ini di dalamnya kami juga akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Biarlah apa yang hendak kami baca dan kami renungkan, kiranya semua itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari, dan kiranya Tuhan juga memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini akan diambil dari Habakuk 3 ayat 16 hingga 19, dan kita akan bacakan secara bergantian. Ayat 16 dan 17 akan saya bacakan, dan ayat 18 sampai 19 akan dibacakan oleh Bapak Daniel Yosef. Habakuk 3, 16 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Habakuk 3 ayat 16 sampai 19, ini menceritakan tentang antara ketakutan dan beriman. Ketakutan itu pasti dialami oleh setiap orang. Pak Jatmiko pernah mengalami ketakutan, Pak? Ya, untuk saat ini memang kita semua, bahkan tidak hanya kita sebagai orang tua, dan juga mungkin semua orang akan merasa ketakutan. Ketika kita akan melakukan segala sesuatu aktivitas di luar, kita sudah diperhadapkan dengan COVID-19 ini. Oleh sebab itu, ketakutan itu pasti ada dan pasti akan muncul ketika kita mau melakukan aktivitas. Takut-takut kita keluar dari rumah, kita terkena COVID atau ketemu dengan orang OTG dan sebagainya. Nah, itulah Pak Daniel yang kita takutkan selama ini. Tetapi di dalam Tuhan, marilah kita jangan merasa takut. Selagi kita melakukan aktivitas di luar rumah, kita tetap harus mematuhi protokoler kesehatan. Hanya itu. Baik, terima kasih Pak Jatmiko. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tentunya kita juga pernah mengalami ketakutan. Segala sesuatu keadaan bisa saja terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita duga. Terkadang kita pun dapat saja mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya saja suatu ketika kita berupaya untuk datang ke dokter untuk memeriksakan diri dan mendapatkan penjelasan dokter dan hasil pemeriksaan dari dokter yang menyatakan bahwa kita mengalami sakit kanker, sakit atau penderitaan yang tidak kita duga.
Pada situasi ini tentu kita kaget, membuat seolah-olah dunia ini berhenti. Kita memikirkan pasangan hidup, istri, suami, atau anak-anak kita, mereka akan mengalami sakit yang cukup lama. Apalagi kita tahu betul, sebelum pemeriksaan, kita rajin dan tekun berdoa, berharap diagnosa yang nanti disampaikan oleh dokter hasilnya baik. Apa yang mereka lakukan ketika mendengar penjelasan dari dokter, hasilnya ternyata sangat buruk, tidak sesuai dengan harapan. Apa yang akan terjadi nanti dengan saya? Semuanya berjalan dengan terjadi di luar dari kendali kita. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Ketika hasil diagnosa sakit atau penderitaan kita ternyata mengecewakan dan tidak sesuai dengan doa dan harapan kita. Pada siapa dan kemana kita akan meminta pertolongan dan mengatasi ketakutan kita? Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian situasi yang dialami Habakuk dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Habakuk harus mengalami situasi yang berada di luar kendalinya. Dan ketakutannya luar biasa, sangat menguncangkan kehidupannya. Tentu saja penghakiman yang akan datang merupakan bencana yang dahsyat. Digambarkan sampai gemetar hatinya, bibirnya menggigil, dan tulang-tulangnya pun merasakan hal yang sama. Sampai-sampai ia tidak sanggup lagi berdiri. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, bahkan segala ternak juga habis lenyap. Sesuai situasi yang pastinya tidak diharapkan oleh siapapun. Situasi yang tentu tidak diharapkan oleh Pak Jatmiko ya Pak. Tidak diharapkan oleh saya, juga tidak diharapkan oleh Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ibu Bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Habakuk tidak menaruh keyakinan dan iman pada keadaan, kemampuan dirinya atau pada kekayaan, tetapi pada kebaikan dan kebesaran Allah. Percayaannya kepada Allah mendorongnya untuk menyatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Tuhan ketika saat ini kita menghadapi keadaan yang sulit, itu karena sakit kanker, karena pandemi COVID-19, atau mengalami krisis keluarga, krisis keuangan, maka sikap dan keteladanan Habakuk kiranya menjadi contoh bagi kita, yakni agar kita selalu memiliki keyakinan dan keberimanan kepada Allah. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam segala hal yang kita hadapi. Ketika kita merasa lelah, lemah, dan tak berdaya, gelisah, takut, gemetar dalam menjalani kehidupan ini, kita dapat mempercayai Allah sebagai sumber kekuatan kita. Jangan memilih kekuatan, tetapi berimanlah kepada Tuhan, sehingga kita akan bersorak-sorai dan beria-ria bersamanya. Tuhan Yesus memberkati. Dengan iman kita kepada Tuhan, kita bisa mengatasi segala ketakutan dalam jalan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan diiringi dengan pujian, Dia mengerti.
Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita dan kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam Putramu Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, seraya mengucap syukur dan banyak terima kasih, karena Engkau begitu baik kepada kami ya Tuhan. Engkau berkenan untuk mengumpulkan kami satu dengan yang lain, untuk melakukan kebaktian, walaupun secara online. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama-sama, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu kami diberikan kekuatan, agar kami juga tetap bisa meneladani Habakuk, yang tetap hanya menaruh harap hanya kepadamu, hanya mempertaruhkan keberimanan kami kepadamu ya Bapa untuk mengatasi ketakutan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, bila pada saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang kami yakini itu semua berasal daripada Engkau ya Bapa. Biarlah persembahan yang begitu kecil bila dibandingkan dengan berkat yang Engkau berikan, dapat kami manfaatkan untuk penata layanan di gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, dalam kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk orang tua kami, oma, opa yang sudah lanjut usia. Biarlah di tengah-tengah usia yang lanjut mereka tetap semangat. Mereka tetap hanya menaruh harap hanya kepadamu ya Bapa. Mereka tetap setia kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Biarlah mereka tetap diberikan semangat untuk tetap bisa kembali sehat kembali. Diberikan kesetiaan kepada mereka untuk tetap berdoa, menaruh harap hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk penata layanan, untuk pelayanan di gereja-Mu di sini ya Bapa. Biarlah melalui para pendeta juga majelis, mereka bisa melakukan penata layanan peribadahan, baik kebaktian minggu maupun kebaktian kategorial, baik yang dilakukan secara langsung tatap muka maupun secara online. Biarlah semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, setiap orang yang ambil bagian di dalamnya, ketika dilakukan secara online, mereka juga diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk melakukan pelayanan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19, biarlah pemerintah kami juga dapat bersama-sama bahu-membahu gotong royong untuk mengatasi penularan dan penyebaran pandemi COVID-19. Biarlah COVID-19 dapat segera teratasi. Terima kasih Bapa. Bapa, banyak yang kami mohonkan, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami ini dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Demikian pelayanan kebaktian kaum perempuan dan kaum pria. Tuhan memberkati. Ku sembah dan ku sembah.